Halo teman-teman, kenalin gue saya Fitra. Gue adalah seorang ventriloquist dan di belakang itu ada boneka-boneka gue. Dan di sini gue bakal ajarin kalian tentang bagaimana cara belajar ventriloquist. Oke, mungkin di sini gue bakal ngedatengin Jack. 1, 2, 3. Oke teman-teman, di sini banyak banget yang ngomongin terkait tentang ventriloquist. Bang, itu gimana cara ngomongnya? Bang, cara gerakin bonekanya gimana? Bang, itu belinya di mana lah, bla bla bla. Oke, di sini gue bakal jelasin, Jack. Oh, banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu, Jack. Cara mainin Jack itu kayak gimana katanya? Ya, gue mau ngomong sendiri, teman-teman. Kagak diajarin siapa-siapa. Oke, di sini gue bakal ajarin mereka. Ya udah, gue kemana nih? Lu ke belakang dulu. Sama mereka? Iya, sama mereka. Oke. Oke deh. Lu ajarin mereka sampai bener ya. Nih, follower, subscriber, apa sih namanya? Subscriber. Subscriber gue nih kada pinter-pinter mainin ventriloquistnya. Oke, gue ajarin mereka dulu ya. Oke, gue ke belakang nih. Oke, ini skip dulu ya bentar. Oke, dadah semuanya. Oke teman-teman, mungkin di sini gue bakal ajarin terkait tentang huruf-huruf apa saja dan cara pergantian tentang hurufnya. Jadi ada 21 huruf termudah dan ada 5 huruf yang bisa dibilang susah atau huruf bilabial. Kita ke huruf termudahnya dulu, yaitu huruf yang paling mudah. Ada A, C, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Itu yang paling mudah karena itu tidak melibatkan huruf bilabial. Huruf bilabial itu ada huruf B, ada huruf F, M, P, sama V. Itu huruf yang susah atau susah diucapkan karena itu melibatkan bibir, kedua bibir atas sama bibir bawah. Jadi cara pergantiannya itu mungkin kalau misalkan huruf yang paling mudah itu nggak usah dikasih tahu lagi ya, karena mungkin kalian nggak harus ada pergantian lah intinya. Kalau misalkan huruf bilabial itu harus misalkan B itu kita ganti dengan huruf D, kalau enggak kita huruf G. Sedangkan apalagi F itu hanya keluar angin dalam mulut. Contohnya kayak cara niup, kalian niup apa aja kayak hanta, kan ada sedikit keluar angin dari dalam mulut. Selanjutnya ada M kita ganti dengan eng, kalau enggak sama N, tergantung kitanya lebih enak yang mana. Aku sih biasa sama huruf eng. Misalkan balonku melambung, contohnya galonku melanggung. Jadi kan B sama M tuh. Tadi kan B-nya belum dikasih contoh ya. Itu B balonku melambung. Galonku melanggung. Kayak gitu teman-teman. Contohnya. Selanjutnya ada huruf P. P ini biasa diganti dengan huruf T atau huruf K. Jadi kalau aku jujur lebih better sama huruf K karena itu lebih gampang pengucapannya. Contohnya apa ya? Sebuah pensil. Jadi sebuah pensil. Jadi kalau K itu menurutku itu lebih samar dibanding huruf T. T juga sebenarnya samar juga. Intinya terkait tentang gimana enaknya kita sih. Aku lebih enak sama K. Sebuah pensil. Kalau cepet kan agak samar gitu. Emang kedengerannya kalau misalnya kalau udah tahu itu huruf K. Tapi kalau agak cepat itu kelihatan samar banget teman-teman. Oke, selanjutnya ada huruf V. V juga sama aja dengan huruf F tadi teman-teman. Angin yang keluar. Vietnam. Kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi? Mungkin kita contohin dulu aja ya pengucapan A, B, C, D, E, F, G. Cuma huruf bilabialnya jangan dulu disebutin. Contohnya ada A, C, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Gampang banget kan teman-teman? A, C, D. Atau ganti sama suara Jack nih. A, C, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Kalau misalkan kalian lihat seorang ventriloquist itu agak sedikit gerak, itu mungkin mereka udah kelelahan teman-teman. Karena ada masa dimana seorang ventriloquist juga itu nggak sengaja sedikit kebuka, geter bibirnya lah atau lidahnya kelihatan. Itu mungkin ya namanya juga manusia, bukan nabi boy.
Oke, lanjut apa lagi ya? Mungkin cara pengucapannya. Cara pengucapannya. Pengucapannya itu pertama itu ada terbuka sedikit atau nyaris tertutup. Nyaris tertutup. Contohnya kayak gini. Lihat bibir atas sama bibir bawah. Kayak gini teman-teman. Jadi, halo semuanya, kenalin nama gue Fitra dan di sini gue bakal ngasih tahu ke kalian tutorial tentang belajar ventriloquist. Itu nyaris tertutup. Gini. Terus ada terbuka sedikit. Terbuka sedikit itu seperti senyum, enggak mingkem, tapi enggak senyum-senyum banget. Kelihatan giginya, cuma enggak terlalu senyum banget. Contohnya kayak gini. Nah, halo semuanya, kenalin nama gue Jack. Nama gue Fitra. Contohnya kayak gitu teman-teman. Kayak gini. Halo, tes 1 2 tes 1 2 tes 1 dicoba. Kayak gitu teman-teman. Selanjutnya itu apa lagi? Terbuka lebar atau tersenyum lebar. Tersenyum lebar itu ada kita ya kayak ceria kayak gini. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, nama gue Fitra dan di sini gue bakal kasih tahu tutorial terkait tentang belajar ventriloquist. Kayak gitu teman-teman. Ada nyaris tertutup, terbuka sedikit dan terbuka lebar atau tersenyum lebar. Gitu teman-teman. Ada yang mau tahu lagi? Mungkin kalian cara main bonekanya ya, mungkin cara main bonekanya aku buat video selanjutnya mungkin ya. Kita sampai sini dulu aja, nggak usah lama-lama belajar ventriloquist itu gampang banget teman-teman. Yang penting dari diri kalian itu mau atau enggak. Itu aja sih teman-teman. Apalagi ya, bingung teman-teman. Mungkin kalian di komen dulu aja di komentar. Nanti bakal aku kasih tahu lagi cara belajar ventriloquist yang lain. Mungkin habis ini kita belajar bonekanya, cara bonekanya geraknya kayak gimana, cara mengendalikan tangan kayak gimana, cara fokus ekspresinya kayak gimana. Tapi kalau kalau kalian mau lebih lanjut silahkan DM aja ke Instagram gua namanya @sevitra_bahira. Nanti gua bakalan kasih tahu caranya melewati suhu-suhu yang udah berpengalaman. Mungkin nanti aku arahin ke sana. Nanti kalian boleh DM aja dulu, nanti aku arahin ke kelasnya. Oke, makasih teman-teman. Sampai sini dulu aja. Habis ini kita belajar bonekanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.